Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari, Kenali Diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Level kesadaran manusia dipengaruhi oleh berbagai situasi, kondisi, dan pengalaman hidup yang telah lalu, faktor didikan, serta tingkat kecerdasan dalam memahami semua yang terjadi dan kehidupan secara umum. Seseorang dalam kesadaran 3 dimensi melihat sesuatu sesuai dengan fisik dan memahami sesuatu berdasarkan yang nyata, sesuai dengan bentuk yang disentuh, dilihat, dan dirasakan. Orang yang berada dalam kesadaran 3 dimensi cepat bereaksi terhadap sesuatu yang terjadi, keadaan, dan situasi. 3 dimensi mendefinisikan waktu menjadi 3 bagian, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Mendefinisikan baik dan buruk, benar dan salah, hitam dan putih, dosa dan kebaikan, berdasarkan realita atau keadaan nyata. Karena seseorang dalam kesadaran 3 dimensi melihat sesuatu sesuai dengan definisi dan pengertian yang telah diketahui selama hidup, maka sesuatu yang gelap menurutnya adalah sesuatu yang menyakitkan, sehingga cenderung menghindari keadaan pahit dan menyakitkan. Kesadaran 3 dimensi dipengaruhi oleh faktor luar diri, karena mudah terpengaruh, sehingga dapat terbawa oleh kondisi eksternal. Apabila kondisi eksternal bahagia, maka dirinya ikut bahagia. Apabila kondisi eksternal adalah kesedihan, kesulitan, maka dirinya akan ikut sedih. Kalau keadaan eksternal positif, maka dirinya akan bersyukur. Kalau keadaan eksternal atau situasi eksternal negatif, mudah mengeluh sehingga lupa untuk bersyukur. Sedangkan seseorang yang berada di 4 dimensi lebih mudah menjalani hidup, lebih terbuka, pola pikirnya, telah sedikit memiliki kesadaran, namun masih terpengaruh oleh faktor luar, sehingga kesadarannya terkadang masih bisa kembali ke 3 dimensi. Kesadaran 4 dimensi masih banyak pertanyaan di dalam diri, masih mudah terbawa situasi, terkadang mudah menarik dan memanifestasikan impian, terkadang juga sulit. Sementara seseorang berkesadaran 5 dimensi tidak lagi memiliki kesulitan, tidak lagi memiliki konsep kesulitan, baik buruk, hitam putih, positif negatif. Menarik dan menghadirkan keinginan dengan mudah, hidup tanpa tekanan, hidup terasa nikmat, cukup, dan bermanfaat. Bagi seseorang dengan kesadaran 5 dimensi, tidak lagi menjadi penting dengan dunia fisik, dunia materi. Bukan berarti tidak memiliki semangat, namun tidak lagi dikendalikan oleh keinginan, hasrat, dan ambisi. Faktor luar, dunia fisik atau dunia materi, tidak lagi mempengaruhi kedamaian dalam diri. Jika impiannya tidak terrealisasi, maka tetap bersyukur, juga tidak menjadi puas dan berbangga diri jika impiannya mudah termanifestasi. Kesadaran 5 dimensi telah cerdas secara intelektual, emosional, mental, dan spiritual. Pengaruh pola pikir dalam kesadaran 3 dimensi berdasarkan realitas dunia fisik dan ego. 4 dimensi berdasarkan pikiran, sementara 5 dimensi berdasarkan jiwa, ruh, spirit, cahaya, dan makna. Ego manusia hanya bisa dikendalikan dan diturunkan. Ketika ego dikendalikan, maka pikiran, logika berpikir dapat mencari solusi. Ketika pikiran mendapatkan solusi, ego dapat dikendalikan, maka jiwa menjadi penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jika ego lebih kuat, hidup dikendalikan oleh ambisi, nafsu, keinginan, kesedihan, amarah, serta kebanggaan. Berpindah level kesadaran bukan berarti ego diri menjadi hilang. Ego, pikiran, dan jiwa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Allah menciptakan manusia tidak ada yang sia-sia, maka ego dalam diri pastilah bermanfaat. Hanya saja harus digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan yang bermanfaat. Manusia tidak dapat hidup jika tidak ada ego, dan bukan namanya manusia jika tidak memiliki ego. Hidup tidak ada semangat, tidak memiliki keinginan, tidak memiliki hasrat. Akan tetapi, jika berlebihan hasrat dan keinginan akan berdampak dikendalikan oleh ego. Ego manusia layaknya singa yang memiliki kekuatan. Kekuatan tersebut jika tidak dikendalikan mengakibatkan kerusakan dan akan menghantam balik. Tapi jika kekuatan itu dikendalikan bukan berarti menjadi lemah, tapi akan menjadi jinak,
sehingga menghasilkan kekuatan luar biasa. Maka segala sesuatu yang datang dari ego haruslah dikendalikan kegunaannya agar menjadi kekuatan yang dapat dijinakkan dan dapat ditaklukkan, sehingga kita tidak seperti budak yang diatur dan dikendalikan oleh ego, oleh nafsu. Jika 3 dimensi memiliki pemikiran sesuai dengan yang nyata, fisik, bentuk fisik, maka 5 dimensi menjadi abstrak, berevolusi, bertransformasi. 5 dimensi terbuka pada semua kemungkinan, fleksibel, tidak berlabel, memiliki pemikiran terbuka, wawasan luas, dan terbuka terhadap definisi baik dan buruk, hitam dan putih, gelap dan terang, kebaikan dan keburukan, negatif dan positif. Kesadaran 5 dimensi melihat yang nyata adalah ilusi, sementara 3 dimensi melihat ilusi seakan-akan nyata. Nah, yang manakah saat ini pola pikir kita? Demikianlah video Kenari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.